kekurangan lantaran hanya memiliki sepasang sepatu tak menyurutkan semangat bersekolah dua orang kakak beradik di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Aksi keduanya yang harus bergantian sepasang sepatu viral di media sosial karena mirip dengan film Children of Heaven. Children of Heaven, film yang dirilis tahun 1997 di Iran ini menceritakan kisah dua kakak beradik yang lahir dari keluarga yang tidak mampu. Mereka harus bergantian sepatu saat bersekolah. Kisah di film tersebut ternyata terjadi pada kakak beradik di SD Negeri 3 Wameo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Mereka adalah Nadia Bling dan Rizky Bling, siswa SD 3 Wameo, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kisah keduanya viral di media sosial dan jadi perbincangan warganet. Nadia dan Rizky terlahir dari keluarga miskin dan hanya memiliki sepasang sepatu untuk bersekolah. Keduanya pun harus bergantian memakai sepatu satu-satunya tersebut. Tiap hari kalian begini kah baku ganti-ganti sepatu? Iya. Kenapa baku ganti-ganti sepatu? Jadi bagaimana kalau siapa duluan yang pakai sepatu? Saya. Terus? Biar saya yang pakai. Walau kendala menghadang, nyatanya tak menyurutkan semangat kakak beradik ini untuk sekolah demi menggapai cita-cita. Ilor Syamsuddin melaporkan dari Muna, Sulawesi Tenggara. Masya Allah, walau hidup di tengah kemiskinan tak membuat semangat kakak beradik ini luntur dalam menuntut ilmu, bahkan tak menjadi masalah. Segala cara dilakukan agar bisa bersekolah. Nah Ustadz, melihat berita tadi tentu menjadi pukulan bagi kami semua yang masih saja mengeluh dengan keadaan dan belum sepenuhnya bersyukur dengan apa yang sudah diberi Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Ada sepatu 2 pengen 3, mobil 2 pengen 4 gitu, Ustaz. Makan cukup, minum cukup, segala macam masih ada komplain. Nah, Pak Ustaz, lalu bagaimana jaminan dan peran Islam sendiri dalam meningkatkan taraf hidup saudara kita yang belum berkecukupan nih, Ustaz? Ya, terima kasih Mas Asran ya. Allah Subhanahu wa taala tentu kita sudah punya keyakinan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki setiap orang, dalam arti apapun keadaan sekarang yang terjadi pada kita, pada saudara kita, itu adalah yang terbaik buat kita dan buat saudara kita. Itu satu sisi. Nah, sehingga jika kebetulan kita yang sedang mengalami keadaan tidak baik, kita tidak perlu iri kepada orang lain yang bernasib lebih baik daripada kita. Atau ketika seperti ini kita sudah baik dan ternyata melihat orang lain masih banyak yang tidak sebaik kita, itu kita jangan sombong, bahkan justru kita harus mengulurkan bantuan kita ya, mengulurkan tangan kita kepada mereka. Nah, itu satu sisi. Jadi soal ini bukan mau mereka menjadi miskin begitu, menjadi harus bergantian, itu bukan mau mereka, itu adalah keadaan yang memang didesain oleh Allah untuk menjadi peringatan buat kita dan yang lain-lain. Nah, saya ingin mencatat juga di sini bahwa ternyata kalau kita melihat hadis Nabi Muhammad SAW maupun perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu beliau justru menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang yang belum mampu. Nah, saya kira ini juga perlu mengetuk kita keadaan kenyataan yang kita lihat seperti ini, ditambah dengan contoh yang diberikan oleh Rasul bahwa beliau itu memihak kepada orang-orang yang miskin. Itu sejatinya harus mampu mengetuk hati kita. Kita sudah melakukan apa untuk orang-orang yang semacam ini, untuk kaum yang belum seperti kita nasibnya gitu, dan sekaligus mengoreksi diri kita seperti yang Mas Asran katakan tadi, sudah punya satu pengen 2, sudah punya 2 pengen 3. Kita lihat saja di kota itu banyak sekali orang yang sudah punya, satu orang punya HP 3, punya jam tangan 3, punya macam-macam lah, yang padahal di tempat lain sana di pedesaan banyak orang yang seperti adik-adik kita ini. Saya kira di situ ya, kejadian-kejadian semacam ini dengan berlatar pada hadis Nabi Muhammad SAW, kita perlu menengok hati kita lah, diri kita lah. Kita sudah berbuat apa untuk mereka, gitu. Dan yang paling penting lagi, apakah kita juga sudah bersyukur dengan keadaan yang terbaik pada saat ini pada diri kita. Itu saya kira, Mas Hasan. Salah satu hal yang indah juga memiliki hati yang selalu merasa cukup gitu, Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz, salah satu konsep syariat Islam adalah bahwa setiap individu harus menanggulangi kemiskinan dengan mempergunakan senjatanya. Nah, Pak Ustadz, boleh jelaskan sedikit tidak secara spesifik mengenai hal tadi?
Betul, memang bahkan dalam ungkapan Ali bin Abi Thalib, yaitu beliau pernah mengatakan, kalau saja kemiskinan itu berupa manusia, sudah aku bunuh, katanya itu manusia itu sudah aku bunuh. Kan Ali, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib itu orangnya terkenal dengan pemberani yang sering tampil duel dalam peperangan melawan kaum musyrikin Mekah ya waktu itu ya. Duel, nah itu beliau punya keberanian. Nah saking beraninya beliau itu mengatakan, kalau saja kemiskinan itu berupa manusia, sudah kubunuh gitu. Itu artinya apa? Dengan daya dan kekuatan apapun yang kita miliki, kita harus lawan kemiskinan. Gitu. Tentu bukan saja orang yang miskin yang diminta untuk melawan kemiskinan, tapi lebih-lebih seharusnya adalah kita yang kebetulan tidak miskin, kita harus membasmi kemiskinan itu yang terjadi pada saudara-saudara kita. Sebab kalau orang yang miskin kemudian diminta untuk melawan kemiskinan, ya tentu saja tidak semua mereka mampu, apalagi mereka sudah dalam keadaan semacam itu harus memerangi. Justru perintah itu sebetulnya bukan untuk orang miskinnya, tapi untuk kita yang lebih mampu, kita harus perangi. Makanya di situ dalam hadis juga disebutkan bahwa setiap orang punya kewajiban untuk membasmi kemiskinan dengan senjata. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengatakan begitu, kalau kemiskinan itu berupa manusia pasti saya bunuh. Itu artinya kemiskinan bukan sesuatu yang harus kita biarkan. Walaupun pasti sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala pasti akan menciptakan ada kelompok miskin, ada kelompok kaya sepanjang hidup manusia, itu pasti akan ada terus gitu. Tapi itu tidak menjadi alasan buat kita bahwa kita harus membiarkan kemiskinan, harus kita perangi. Jadi terutama ini peringatan atau perintah untuk memerangi kemiskinan dengan senjata ini ditujukan kepada orang yang mampu. Nah, dalam hal ini kita, tetangganya, saudaranya, ataupun bangsa secara umum, atau bahkan pemerintah gitu. Karena yang bertanggung jawab terhadap kemiskinan masyarakat adalah pemerintah sesuai undang-undang. Maka pemerintah itulah yang berkewajiban untuk membasmi kemiskinan. Bukan kemudian kita mengatakan kepada mereka yang miskin itu, salah sendiri kenapa mereka seperti itu, kan kemiskinan harus dilawan. Betul, kemiskinan harus dilawan, tapi bukan mereka yang kita paksa melawan, karena mereka sudah dalam keadaan tidak berdaya, tapi kitalah gitu. Maka kemudian ini berhubungan dengan ada perintah untuk berzakat, ada perintah untuk bersedekah, ada perintah untuk berwakaf dan seterusnya, yang itu semua muaranya adalah memerangi kemiskinan. Cara-cara untuk memerangi kemiskinan itu dengan hal semacam itu. Jadi ungkapan senjata itu maknanya adalah jangan kita anggap kemiskinan sebagai sesuatu yang lumrah, tapi anggap sebagai musuh yang harus kita perangi, yang harus kita basmi. Walaupun ya kenyataannya seperti saya katakan tadi, sudah dibasmi muncul lagi, ya memang itu takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar masyarakat ini tetap ada yang miskin, ada yang kaya, supaya menjadi pelajaran bagi kita semua. Tapi itu tidak menjadi alasan kita untuk berpangku tangan ketika melihat ada orang miskin. Ya sudah nasib dia, tidak bisa begitu. Kita harus perangi kemiskinan sebisa mungkin, harus kita lawan. Begitu, saya kira Mas Hasan. Saya setuju sekali Ustadz dengan itu. Nah, Ustadz, bagaimana hukumnya untuk sesama Muslim yang berkecukupan nih, tapi abai dengan saudaranya yang kekurangan, Ustadz? Itu jelas sekali ada ancamannya. Ada ancamannya. Umpamanya contoh dalam hadis ya, ketika kita mampu, makan kita cukup, terus kita tidur dalam keadaan kenyang, tapi di samping sekitar kita ada tetangga yang miskin dan belum makan, dan kita tahu itu, nah itu kita diancam oleh Rasul dengan siksaan. Ya kita tidak punya rasa peduli kan dengan tetangga. Jadi dengan persoalan yang kecil saja, tetangga kita belum makan, tapi kita bisa tidur nyenyak karena kita sudah kenyang, dan kita tahu bahwa ada tetangga kita yang belum makan, itu kita diancam dengan siksaan yang berat gitu, siksaan yang berat. Itu artinya bahwa kita harus peduli betul, harus tahu betul orang-orang di sekitar kita ini, jangan sampai ada orang miskin, orang lapar yang kemudian kita tahu tapi kita biarkan. Nah, saya kira berita-berita yang semacam ini cukup perlulah untuk kita terus angkat, supaya menimbulkan perhatian bagi kita, dan terutama orang-orang yang berada di sekitar mereka yang miskin itu ya. Bukan berarti kemudian yang dari Jakarta perhatiannya terus ke yang bau ke mereka yang di sana, tapi yang lebih penting dan bertanggung jawab sebetulnya
adalah orang-orang yang berada di sekitar sana. Lepas apakah mereka itu saudara punya hubungan darah atau tidak. Jadi persoalan kemiskinan ini bukan persoalan hubungan darah ya, bukan juga persoalan agama. Jadi umpamanya kalau yang miskin itu non-muslim, lalu saya muslim ini berkecukupan, lalu saya biarkan itu orang muslim, saya tetap berdosa. Gitu. Jadi bukan persoalan agama, jangan sampai kita berpikiran bahwa biarin aja, itu kan bukan agama kita, mereka miskin, tidak bisa. Ini tanggung jawab kemiskinan ini bukan tanggung jawab agama, tapi tanggung jawab sosial. Mau agamanya apa, bahkan ketika ada orang yang tidak sholat sekalipun, umpamanya kita tahu ada orang tidak bertuhan, tapi dia miskin, dan kita tahu dia itu manusia, tetangga kita, orang sekitar kita, kita harus mengulurkan tangan kita. Ancamannya berat sekali, masuk neraka itu, bahkan di dalam hadis itu disebutkan kalau orang tidak peduli itu masuk neraka. Begitu saya kira Mas Asrad. Islam itu indah sekali Ustaz, yang mengajarkan humanity gitu Ustaz. Jadi betul. orang di sekitar kita pun memang harus kenyang terlebih dahulu, kita harus tahu kondisi di sekitar kita, baru kita bisa tidur nyenyak ya Ustaz ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya.